NIM 2018 008384. Saya akan membahas tentang analisa teknikal. Analisa teknikal yaitu analisa yang memfokuskan pada perkiraan harga sekuitas di masa yang akan datang berdasarkan pergerakan harga sekuitas dan juga volume perdagangan sekuitas di masa lalu. Analisa ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengganti perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu dan memperhatikan faktor-faktor fundamental. Prinsip analisa tersebut merupakan metode analisa instrumen investasi yang menggunakan data-data historis mengenai perubahan harga saham merupakan instrumen lainnya, volume dan beberapa indikator pasar yang lain melahirkan rekomendasi keputusan investasi. Model analisis teknikal. Beberapa metode teknikal saham yang paling umum digunakan dan mudah dipahami. Yang pertama, moving average atau rata-rata bergerak adalah rata-rata harga saham selama periode waktu yang telah berlalu dan kemudian diplot dalam grafik serta harga saham aktual di pasar saat itu. MA yang berasal dari rata-rata harga saham selama 5 hari perdagangan. Dari Sagitta NIM 2018-008507. Harga dapat menembus garis batas bawah disertai dengan pergerakan volume perdagangan ini dapat memberikan sinyal untuk memperlakukan aksi jual beli karena analisis saham tersebut diperkirakan harga akan terus menurun. Nah, ascending triangle terbentuk jika pergerakan harga saham mengikuti pola yang berkebalikan dengan descending triangle. Pola ini memberikan sinyal untuk melakukan aksi jual beli saham karena diperkirakan harga terus naik. Analisis teknik saham head dan shoulder memberikan sinyal untuk jual karena diperkirakan harga akan terus menurun. Garis leher neckline digambarkan dengan menaiki garis lurus dari bagian yang paling bawah kedua bahu untuk mendapatkan suatu sinyal kapan aksi jual beli itu dilakukan. Jika dapat dianalisis, harga saham dipergerakan, harga saham diperkirakan bahu kanan menembus garis leher dari atas ke bawah atau fetch the picking, merupakan tanda dari sebuah sinyal untuk segera menjual saham untuk mengurangi kerugian atau cut loss. Nah, head and shoulder menjadi secara berlebihan, insert dan shoulder. Dua belah pihak ini dapat memberikan pengarahan paling bawah dengan menariki kurva. Harga keduanya dapat menembus garis leher dari bawah ke atas, maka itu adalah sinyal untuk diberikan karena ada kecenderungan perusahaan saham di mana harga saham tersebut terus naik. Nah, terbentuknya dari ukuran head and shoulder maupun inverse. Head and shoulder dapat divariasikan, kurva ini bisa mendatar ataupun memiliki kemiringan tertentu. Merupakan salah satu tools analisis dengan metode grafik yang paling banyak digunakan oleh trader seluruh dunia. Sumbu Y yang merupakan hari, tanggal, dan sumbu X yang melambangkan dengan harga. Nah, setiap pada grafiknya yang sama pada tujuan tertentu yang sudah kita kehendaki, lama-kelamaan akan terbentuk sebanyak dua kurva, yaitu yang pertama adalah kurva moving average dan juga kurva aktual. Cara menganalisis kurva ini adalah
Yang pertama kurva aktual menembus kurva moving average dari bawah ke atas dengan volume perdagangan yang cukup tinggi. Hal tersebut memberikan sinyal yang tepat untuk membeli sebuah saham. Nah, kalau kurva aktual sendiri apabila menembus kurva moving average dengan volume perdagangan dari atas ke bawah itu dapat memberikan sinyal untuk dijual. Nah, moving average sendiri pergerakannya hanya saham berupa kenaikan harga yang diikuti dengan volume perdagangan tinggi yang diterapkan atau ditafsirkan sebagai sinyal pasar untuk jauh lebih baik atau bullish. Sedangkan perubahannya sendiri, harga dapat berupa penurunan harga yang diikuti dengan volume perdagangan yang tingginya ditafsirkan dengan sinyal pasar yang bisa saja memburuk atau bearish. Nah, double top and double bottom. Pola ini sendiri terbentuk ketika perubahan harga saham itu sendiri naik sampai dengan level tertentu. Nah, lalu turun dan naiknya sebuah saham sangat rendah mencapai dengan level harga tertinggi. Selebihnya kemudian dapat menurun juga. Jika hal tersebut dapat terulang sekali lagi, maka terbentuk kurva yang memiliki dua puncak, yaitu seperti huruf M. Nah, pada hal ini menunjukkan berupa pasar dua kali mengalami kegagalan dan juga tidak dapat menembus harga tertinggi tersebut. Jadi secara berlebihan, insert dan solder, dua belah pihak ini dapat memberikan pengarahan paling bawah. Garis leher terbentuk dengan menariki kurva. Harga keduanya dapat menembus garis leher dari bawah ke atas, maka itu adalah sinyal untuk diberikan karena ada kecenderungan perusahaan saham di mana harga saham tersebut terus naik. Nah, terbentuknya dari ukuran head and shoulder maupun inverse. Head and shoulder dapat divariasikan, kurva ini bisa mendatar ataupun memiliki kemiringan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis fundamental versus teknikal. Di mana di sini ada 6 variabelnya. Yang pertama, fungsi perhatian. Analisis fundamentalnya di sini yaitu undervalued. Sedangkan analisis teknikalnya di sini yaitu timing atau downward. Yang kedua variabelnya horizon dan investasi. Analisis fundamentalnya yaitu jangka menengah dan panjang. Sedangkan analisis teknikalnya itu jangka pendek. Yang ketiga variabelnya yaitu informasi utama, di mana analisis fundamentalnya perusahaan atau emiten, sedangkan analisis teknikalnya yaitu psikologis dan investasi. Yang keempat variabelnya yaitu motif utama. Analisis fundamentalnya dividen dan pertumbuhan, sedangkan analisis teknikalnya capital gain. Variabel yang kelima strategis umum. Analisis fundamentalnya yaitu beli dan simpan. Variabel yang keenam karakter investor. Analisis fundamentalnya yaitu penabung dan individual, sedangkan analisis teknikalnya pedagang dan institusional. Mari kita menjelaskan analisis fundamental dan versus analisis teknikal. Analisis teknikal di sini merupakan metode analisis instrumen investasi
yang menggunakan data-data historis mengenai perubahan harga saham maupun instrumen lainnya, volume, dan beberapa indikator-indikator pasar yang lain untuk melahirkan atau merekomendasikan keputusan-keputusan investor. Jika dibandingkan dengan analisis fundamental, analisis teknikal di sini dianggap lebih jitu atau lebih bagus untuk melahirkan rekomendasi investasi. Analisis fundamental ini lebih banyak menggunakan indikator perusahaan untuk melakukan analisis harga saham sebuah perusahaan, sedangkan analisis teknikal di sini saham maupun instrumen lainnya lebih banyak menggunakan data-data pasar. Data-data pasar di sini didapatkan dari grafik. Selanjutnya analisis fundamental. Manakah sih yang lebih baik digunakan? Apakah analisis fundamental atau analisis teknikal? Nah, menurut analisis fundamental di sini dan analisis teknikal, tingkat kesalahan analisis teknikal relatif lebih tinggi daripada analisis fundamental. Kunci dalam menggunakan metode analisis teknikal di sini yaitu saham di sini adalah kecepatan memperoleh informasi. Apabila orang yang pertama memperoleh informasi akan memperoleh keuntungan yang sangat tinggi, sedangkan orang yang lama atau terlambat memperoleh informasi, otomatis dia akan mendapatkan sisa dari saham tersebut, atau malah dia mendapatkan kerugian yang cukup tinggi karena support level dan resistensi level sudah mengalami perubahan lagi di setiap waktunya. Nah, menurut para ahli meyakini bahwa jika support level di sini ditembus, maka biasanya SL atau support level tersebut akan menjadi volume perdagangan yang semakin besar, volume perdagangan yang terjadi, maka akan semakin memperkuat posisi support level dan resistensi level yang terjadi. Profil taking di sini yaitu aksi mengambil keuntungan dari menjual aset atau saham dari harga yang tinggi daripada harga yang dibelinya. Sementara harga saham dikatakan berada pada RL jika harga berada pada level tertinggi. RL cenderung akan terbentuk setelah suatu saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dari harga sebelumnya. Untuk mendapatkan keuntungan, SL dan RL dapat menggunakan prinsip beli rumah, jual rumah atau buying low selling. Jadi analisis harga saham yang tepat, investor di sini harus membeli saham pada saat harga berada pada SL dan menjual saham pada harga diperkirakan berada pada RL. Sekian dari kelompok 2 materi tentang penilaian surat berharga dan analisis teknikal. Saya Mela Aryani menutup presentasi pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.